Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Ogi kedengaran jelas di sana? Terdengar, Pak. Oke, makasih. Tadi siapa ya? Baik, anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini semuanya udah pada join ya. Mudah-mudahan ini sudah lengkap, tidak ada yang terlambat ya. Sekarang udah pas jam 7.31 ya. Seperti biasa, silakan kalian dibuka di Google Classroom-nya, diisi dulu presentasi kehadirannya, dan seperti biasa dinyalakan kameranya ya. Di awal-awal sesi, Ogi akan cek apakah sudah menggunakan seragam yang sesuai atau enggak gitu ya. Nanti akan ada pencatatannya. Silahkan boleh dinyalain dulu kameranya sebelum nanti Ogi akan coba mulai absen ya. Bukan dulu master. Yuk coba nyalain kameranya. Bentar, Pak, bentar. Belum ada yang nyalain. Oke, Belva udah. Terus Kalila, Hanifa, oke. Terus ada lagi? Mana lagi? Hania, Cesta, Seren, Keisa, Adalia, Naila, sama nyalain kameranya ya. Oke. Udah 3an yang nyalain. Masih banyak yang belum? Ini teh pada standby atau enggak? Oke, sambil nunggu Pagi coba lihat absensi ya di Classroom. Presensi kehadiran 6 April ya. Oke, udah ada 21 orang yang udah ngisi. Tinggal Asimah, Kaisa Ramadhani, Nabila Zahra, Seren ya yang belum ngasih presensinya. Seren tadi Pak Ogi lihat di meeting ya, ada tapi belum meeting di sini. Kayaknya Pak Ogi langsung aja deh ya sambil minta buat nyalain kameranya. Yang pertama, ada Lia, hadir? Hadir, Pak. Oke, pakai seragam. Sekarang seragamnya teh rompi ya? Rompi bukan? Iya, Pak. Ya, oke sip. Terus Akila Hanan? Hadir. Oke. Areta? Areta? Areta lagi ke toilet, Pak. Oh gitu, ya, oke. Terus Asimah? Oke. Cesta? Hadir. Kameranya coba nyalain Cesta. Pengen lihat pakai seragam nggak? Mana kameranya? Belum. Yes. Menghilang. Berarti belum kecek ya seragamnya Cesta. Terus Faliha. Hadir. Faliha, oke. Seragam. Hania. Hadir. Oke. Terus Keisa Asifa. Hadir, Pak. Oke. Bentar cepetan nih. Keisa Natanaila. Hadir. Oke. Terus Kalila Hanifa. Hadir. Oke. Mazaya Laiko. Hadir. Oke. Nabila Syifa. Hadir. Oke. Nadia Ainunisa. Hadir. Nadia, kameranya coba.
Oke, sip. Naila Fahira. Ya, Naila. Oh, lewat dulu. Nauram. Hadir. Oh, Naura Mirsya hadir. Belva. Hadir. Rafaifa. Hadir. Terus bentar, cepetan begini. Sharon. Hadir. Sharon kameranya nggak dinyalain. Sharon. Ibu ngecek ya sama seragamnya. Silvana Meisha. Hadir. Oh ya, bentar Pak ya Sharon. Syahla Azani. Syahla ada. Oh iya, oke. Sabita Taufika. Hadir. Oke. Saskia Rindani. Hadir. Saskia, kameranya Saskia. Shashi. Oke, belum cek ya. Zafira. Hadir. Oh, ini kameranya Zafira. Oke, belum dicek berarti ya. Seragam. Bentar Pak, pindah laptop dulu. Oh gitu, oke. Ini pakai HP ya. Berarti yang belum isi ada. Oh sekarang Areta udah hadir belum? Hadir. Udah. Oke, sip. Terus yang belum hadir atau belum isi presisi ada Kaisar Ramadhani sama Nabila Zahra. Ada kabar nggak mereka? Oh ada di sini tapi belum absen. Kaisar Ramadhani mana? Kaisar Ramadhani ada. Oh gitu, ke rumah sakit. Kaisarnya sakit atau siapa yang sakit? Keke mau operasi gusi. Oh mudah-mudahan lancar ya. Oke, terus kalau Nabila Zahra ada yang tahu nggak kabar? Ada yang tahu nggak Nabila Zahra? Nggak tahu ya. Ya udah, berarti ini Paul kasih keterangan ke rumah sakit ya. Caps lock semua ke rumah sakit. Nabila belum, nggak ada yang tahu ya. Udah, nanti coba dijapriin ya, atau ke siapa deh, japri ke dia kenapa gitu ya. Oke, bentar ada WA. Oh ya. Baik, kita lanjut ke PowerPoint-nya dulu ya. Bentar, ini webnya ditutup aja dulu. Kita lanjut ke materi yang baru ya. Tapi sebelum kita mulai materinya, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Karena biasanya yang itu Nabila Zahra ya, tapi sekarang Nabila Zahranya nggak ada. Sekretarisnya udah ada belum sih? Atau wakil KM-nya deh ada nggak? Kelas triangle. Lihat wakil KM-nya nggak? Nabila Zahra itu KM-nya. Kalau wakil KM-nya siapa? Wakil, oh nggak ada. Sekretarisnya ada nggak? Zahra gitu, ada nggak? Nggak ada juga. Atau ya udah siapa ya? Ini
pin doa. Areta aja deh. Red. Areta. Ya Bapak. Nah, pimpin doa dong. Hah? Pimpin doa. Red. Pimpin doa dong. Atau siapa yang mau deh? Areta bilang ini. Ada ya. Nanti mah di CM ya biasanya kalau pagi-pagi ya suka ada pimpinan surat tuh ya. Nah, itu biasanya tuh diminta buat gantian. Jadi siapa yang mimpin giliran itu yang mimpin di depan nama surat tuh mimpin doa ya. Jadi nggak selalu harus KM terus yang niat ya. Harusnya sih ya ini ya dari kalian, tapi bisa lama gitu ya udah Pogi aja lah. Jadi gurunya yang mimpinnya ya udah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa ke apa yang Allah gunakan gitu ya, apa yang ilmu yang kita akan bahas hari ini gitu, dan Allah berikan kelapangan hatinya, kekuatan untuk bisa fokus gitu ya, kemudian dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sawli sadri wa yassir amri wa qul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak di pagi yang cukup cerah ini gitu ya, mudah-mudahan di daerah kalian juga cuacanya lagi enak gitu ya, lagi bagus dan semua dalam kondisi sehat gitu ya. Kita doain semua orang yang atau teman-teman kita yang sakit gitu ya, mudah-mudahan Allah berikan berikan pahala berlebih gitu ya dan pengukur dosa baginya, dan semoga bisa dipercepat untuk sehat kembali ya. Gak kerasa ini di pembelajaran Math kelas 7 kita udah 1 tahun ya, hampir 1 tahun kita belajar dengan kondisi kayak begini gitu ya, online. Terus insya Allah nanti pas Juni atau Juli ya, pokoknya ada wacana bahwa sekolah akan seperti biasa ya, ketemu langsung ke sekolah kita gitu, dan bisa pembelajaran langsung. Cuman sayangnya gitu ya, Pogi belajar matematika berarti kelas 8 mah sama guru yang lain ya, sama guru yang baru ya, jadi kita nggak berkesempatan. Tapi nggak tahu sih ya, nanti ada kesempatan atau enggaknya kita bisa belajar offline gitu ya, bisa ketemu langsung, mana Keisa, mana Areta, mana Nabila Zahra, mana Adalia gitu. pengen lihat langsung gitu belajar matematikanya secara langsung gimana gitu ya. Kalau misalkan online kayak gini kan ya Pogi bisa ngelihat kalian sebatas di kamera doang gitu ya, nggak bisa lihat langsung gitu kalian ngerjainnya gimana gitu pas prosesnya. Tapi sudah ya, kita itu aja gitu, ikhlas aja. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian pandemi ini gitu ya. Sesuai dengan yang ada di Classroom ya, waktu hari kapan ya Pogi lupa, hari Minggu atau Sabtu ya, yang mungkin Pogi liatin dulu webnya. Nah, Pogi kasih obral ini ya, kenaikan nilai gitu, atau memberikan kesempatan tambahan bagi yang memang mau gitu ya. Yang nggak mau ya berarti nggak dapat kesempatan ini gitu ya, yaitu kesempatan mengerjakan soal dan nantinya ini sebagai atau upgrade nilai gitu ya. Mungkin sebelumnya waktu PTS atau waktu hari-hari sebelumnya kalian merasa ada yang kurang gitu ya, apalagi waktu PTS-nya di hasil PTS-nya kemarin masih di bawah KKM, ini Pogi kasih kesempatan untuk memberikan tugas tambahan gitu ya di hiburan kubro yang
materinya di garis dan sudut, ada di halaman 34 di modul kalian. Jadi tugas ini bersifat sebagai tambahan nilai, gitu ya, tambahan nilai. Jadi manfaatkan aja kesempatan ini, gitu ya, ilmunya dapat, gitu ya, nilainya juga sudah dipastikan dapat, gitu ya, meskipun tidak semua soal dikerjakan. Jadi fotoin aja hasil kerja kalian, kerjakan semua soal yang bisa kalian kerjain. Jadi memang nggak harus semuanya ya, yang bisa kalian kerjain aja, yang mana terserah, gitu ya. Jadi semakin banyak soal yang dikerjain, semakin besar juga tambahan poinnya, gitu ya. Apalagi kalau misalkan jawabannya benar, gitu, benar semuanya. Ini kalian boleh diskusi sama teman atau sama guru les, atau misalkan sama orang tua, sama Pak Ogi juga boleh, gitu ya. Tapi Pak Ogi di jam-jam sekolah aja palingnya terbatas. Dan lewat WA juga ya. Jadi kalian boleh diskusi sama teman yang bisa, gitu ya, atau misalkan udah selesai, gitu ya. Di sini Pogi coba lihat ada 2 orang yang udah ngumpulin di sini yang ngambil kali ini, yaitu Akila sama Naura ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal. Tapi hati-hati ya, ini kerjakan dengan caranya ya. Jangan misalkan ini soalnya PG, tapi karena PG tulis ajunya doang, jawabannya doang. Jangan nih, tapi harus sama caranya, gitu ya. Jadi Pogi nggak akan lihat hanya jawaban optionnya aja, Pogi cuma A, B, cuma 1A, 3B, 4 apa gitu ya. Pogi nggak akan nilai itu, gitu ya, karena yang Pogi butuhkan hanya usahanya dan hasil cara kerjanya, gitu ya, bukan jawabannya doang ya. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini maksimal. Di sini deadline-nya itu tanggal berapa ya? Tanggal 13 April ya, masih lama, masih sepekan lagi ya. Gitu. Di waktu senggang aja kalian bisa punya waktu belajar mandiri, itu manfaatkan, boleh, gitu ya. Oke, tadinya memang itu mau dibahas satu persatu, tapi karena memang waktunya juga tidak memungkinkan, jadi Pogi tugaskan aja ya. Pak, aku nggak difoto caranya, berarti difotoin aja ya, fotoin caranya terus submit ulang ya, gitu, biar lebih maksimal nilainya. Oke, baik, kita akan lanjut ke BAB yang baru, BAB terakhir, gitu ya, di semester ini, sebelum nanti menjelang PAS ya. Ini terkait dengan segitiga dan segi 4 ini di modul di halaman berapa ya? Lagi coba halaman 30 ke atas lah, pokoknya baru. Nah, halamannya Pogi lupa. Segitiga, segi 4. Nah ini silakan siapin modulnya dulu ya. Modulnya terus dibuka di halaman 39 ya, 39. Jadi materi episode segitiga dan segi 4. Kita bahas segitiganya dulu ya. Di sini bahas segitiganya dulu. Oke. Baik, pengantarnya adalah segitiga ini atau segi 4, materi segitiga, segi 4, bahkan yang lebih basicnya itu yang bab kemarin ya, yaitu tentang garis dan sudut. Itu materi basic dari rumpun geometri di matematika. Jadi matematika tuh punya beberapa rumpun ya. Yang pertama, yang paling tua, yang kakaknya gitu ya, yang paling tua ini adalah geometri. Nih yang kita bahas hari ini ya, yaitu ilmu tentang bangun datar gitu ya, bangun ruang, terus kemudian ada sudut gitu ya, itu geometri. Jadi geometri ini dalam sejarah tercatat sebagai ilmu yang tertua di matematika. Ini digunakan oleh orang-orang Mesir dulu ya, yang tercatat sejarah ini, tapi nggak tahu ya, mungkin ada yang tidak tercatat oleh sejarah, bisa jadi ada yang lebih tua lagi gitu ya, apakah di Mesir atau di daerah mana gitu ya, yang sebenarnya gitu geometri ini mulai digunakan konsepnya. Jadi dulu digunakan untuk keperluan bercocok tanam atau bertani ya. Jadi menentukan batas wilayah. Jadi kalau misalkan kita bisa bayangin kita punya sawah gitu ya, terus kemudian diukur gitu ya, sawah ini punya luas lahannya tuh berapa meter persegi misalnya, atau kelilingnya berapa meter gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya.
Terus sampai sekarang juga ini geometri masih populer gitu ya, apalagi sekarang mulai diperkenalkan tentang geometri modern ya. Kalau misalkan dulu terkenalnya atau culture geometrinya itu geometri Euclid ya, Euclid itu dari Yunani gitu ya, orang Yunani yang bikin buku elemen itu jadinya elemen itu digunakan orang-orang sekarang gitu ya. Sampai sekarang ini materi kelas 7 SMP juga dari salah satunya dari buku dia, dari buku Euclid ini yang tercatat oleh sejarah ya, sejarah. Apakah ada yang tidak terungkap gitu ya, tapi kalau misalkan melihat dari referensi-referensi tertentu, materi geometri ini dimulai perkenalkan oleh Euclid ya, Euclid. Oke, jadi kalau misalkan di motif-motif bangunan atau lain, kalian bisa menemukan motif-motif geometri atau bentuk-bentuk geometri yang unik gitu ya. Biasanya di motif wallpaper gitu ya, atau di hiasan dinding masjid atau bangunan gitu ya. Biasanya menggunakan bangun-bangun datar kayak segi 4 atau segi 3. Ini contohnya yang kayak gini, ini dianimasikan ya. Kalau misalkan kayak gini, ini ada bangun datar segi 4, ada belah ketupat itu ada segitiga, mungkin di sini ada berbagai macam segi yang lainnya gitu ya, gitu. Dan yang Pak Ugi pesankan ini hati-hati bisa sama mungkin kalian pernah kenal yang namanya Illuminati gitu ya, satanisme atau simbol-simbol yang aneh-aneh lah ya. Dulu beberapa tahun sebelumnya pernah ada heboh gitu ya. Oh, ini masjidnya bentuknya kayak Illuminati gitu ya, ada segitiga, tengahnya ada mata satu gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya menyimbolkan seperti lambang kayak Yahudi gitu ya, segitiga dua di yang satu kembali ke bawah, yang satu lagi ke atas gitu ya. Terus kemudian ada yang Illuminati kayak gitu ya. Nah, itu hati-hati terhadap kampanye kayak begitu. Jadi misalkan saya ikut-ikutan doang, ini nggak tahu ini apa aja. Jadi coba cari tahu asal usulnya itu dari mana, dan jangan sampai akibat kita menjadi rusak gara-gara hal-hal yang kayak gitu ya. Mungkin di bisnis ini keren atau apa gitu, padahal menjerumuskan kita ya. Tapi jadi hati-hati terhadap hal-hal yang kayak gitu ya. Gitu ya. Itu pesan yang di awal di pengantar geometri ini gitu ya. Kita akan coba langsung ke intinya gitu ya, materi intinya itu terkait dengan segitiga dulu. Ini kalian bisa lihat di halaman 34 tadi ya, 39 di modul ya, atau boleh lihat di sini. Ini ada mana? Di sini ada dari kabar dari Nabila Jahar. Ini pergi hari ini saya akan masuk. Bentar ya. Oke. Baik di sana atau di PPT ini kalian bisa lihat gambar-gambar segitiga yang bentuknya beda-beda. Mereka dikasih nama berdasarkan dari huruf-huruf yang di sini nih, di pinggir-pinggirnya ya. Ada segitiga ABC gitu ya, yang ini. Bentar. Ini segitiga ABC, terus kemudian di sini ada segitiga KLM, terus ada segitiga PQR, DEF, OPQ sama STU. Mereka punya bentuk yang beda-beda dan ukuran panjang sama ukuran sudutnya beda-beda juga ya. Dan mungkin kalian di SD juga udah pernah kenal berbagai jenis segitiga yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran sisinya sama ukuran sudut gitu ya, ukuran salah satu sudutnya lah kalau tepatnya. Nah, sekarang kita coba kelompokin bareng-bareng di
di gambar itu kita klasifikasikan mereka termasuk jenis segitiga apa gitu ya, berdasarkan pengetahuan sebelumnya di SD ya. Oke, yang pertama dulu ya di kalimat ini, segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang, tidak ada yang sama panjangnya adalah segitiga yang mana? Coba sebutin di kolom komentar ya. Dilihat di gambar ini segitiga yang mana yang tidak ada yang sama ya sisinya. Sisinya tuh beda-beda ukuran panjangnya tuh. Kira-kira segitiga apa? Segitiga ABC atau segitiga KLM, PQR atau yang mana? Dan nanti termasuk segitiga yang mana? Coba ketikin di kolom komentar ya. Ini yang interaksi ke sini langsung insyaallah ke rekap di sini ya, kalau direkam juga. Kata Areta DF, terus ada OPQ, terus apa lagi? Yang lain. Oke, Areta perlu kasih poin di sininya ya. Biasa yang yang ngasih jawaban atau nanya di sini ada poin keaktifan ya. Areta benar, nama Areta di mana? Di sini nggak ada. Coba. Areta Shashki. Oh ini. Areta, terus Areta semua ya ini mah. Terus sekarang artinya yang mana maksudnya? Jadi di sini kalian coba lihat di gambar segitiga itu ya, segitiga yang mana yang ketiga sisinya itu panjangnya beda-beda gitu. Segitiga ABC kah? Yang ini ABC, KLM, PQR atau yang mana gitu? Maksudnya gitu. Yang beda ya. Terus ini kan kalimatnya ini, ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. KLM kata siapa nih? Saksi. Oke. Terus ada ya KLM juga, KLM yang ini ya. Terus ABC ya kata Areta, ABC beda-beda. Ya, terus BAC sama aja ya. BAC atau CAB atau ABC sama aja ya, sama. Segitiga yang sama. Terus apa lagi? Itu ada yang beda lagi di sini. ABC dan bla. Terus ada lagi nggak yang sisinya beda-beda ya? Bisa dilihat dari ini ya, dari peta 1, 2, 3, 4, 5 dan terusnya. Atau kalian boleh siapin penggaris ya. Lupa tadi kemarin terusnya yang di grup siapin penggaris ya. Yang ada penggaris kecil ya, boleh disiapin. KLM-nya banyaknya KLM yang ini. KLM ini panjang sisinya beda semuanya. Oke. Ini sebenarnya semuanya juga ini hampir beda ukuran sisinya ya. Ukuran sisinya hampir beda kecuali ada satu atau dua segitiga yang beda ukurannya. Jadi lebih enak kalau misalkan kalian coba ambil penggaris kemudian diukur masing-masing sisinya. Di sini Pak Ogi ambil segitiga yang OPQ ya, OPQ itu yang ini ya. Ini semuanya sisinya beda. Biasanya kalau misalkan ukuran sisinya itu beda panjangnya gitu ya, biasanya disebutnya segitiga lembaran gitu ya. Kalau misalkan secara klasifikasi dari panjang sisi segitiganya. Ini kalian boleh isiin di di modulnya. Di situ kan di modulnya itu titik-titik ya. Silakan kalian boleh isiin sesuai sama yang di sini, yang di poin-poinnya. Silakan boleh ditulisin dulu. Ini Pogi ambil salah satunya aja ya, segitiga OPQ. Kalau misalkan ada yang beda diganti aja sama yang ini ya, karena yang lain biar ini sesuai dengan nama khususnya nanti ya, ikutin yang kalimat berikutnya. Tulisin dulu yang ini ya. Segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjangnya adalah segitiga OPQ. Dan termasuk jenis segitiga sepadan ya, boleh tulis dulu. Kita lanjut ke yang kalimat kedua ya. Yang kalimat kedua, segitiga yang kedua sisinya sama panjang. Jadi ada kan segitiga itu sisinya ada 3 ya. Ada yang 2 sisinya itu sama panjangnya itu. Ya itu segitiga. Kalau di gambar itu yang ini nih segitiga DEF. Kalau misalkan coba diukur di modulnya, diukur DEF
segitiga DF, dua sisi yang lainnya tuh sama panjangnya. Dan biasanya kalau misalkan segitiga yang cuman dua sisinya sama panjang itu disebutnya segitiga sama kaki, ya, segitiga isosceles atau bacanya kayak gimana ya, isosceles, triangle ya. Jadi segitiga sama kaki gitu ya, sama kaki. Ini bahasa ini diserap dari bahasa Inggris jadi jadi sama kaki. Jadi gitu ya, kalau misalkan ada segitiga yang dua sisinya sama panjang, itu disebutnya segitiga sama kaki. Silakan buat itu dulu ya. Dan biasanya kalau segitiga sama kaki itu suka ada tanda kayak gini nih. Nih. Jadi ada garis gitu ya. Bisa dua begini garisnya atau satu gitu, yang menunjukkan bahwa panjang garis yang DE sama EF ini sama panjang ya. Garis ini sama yang ini sama panjang. Jadi disebutnya segitiga sama kaki. Aku loading sama kaki. Kenapa sama kaki? Gambar segitiga sama kaki. Bukan maksudnya segitiga Areta, bukan maksudnya segitiganya digambar pakai kaki ya. Ini istilah gitu ya, aslinya mah ya istilah bahasa Inggrisnya tuh ini kok gitu sini ya, isosceles triangle. Ini yang istilah bahasa Inggrisnya ya. Orang Indonesia menyerap ini diterjemahkan jadinya segitiga sama kaki gitu ya. Jadinya banyak yang ambigu, bahkan jadi meme juga ya. Gambar segitiga sama kaki, ada yang juga pakai kaki gitu. Ya gitulah ya. Kalau misalnya menerjemahkan kata-kata dari bahasa Inggris kadang-kadang sudah jadi aneh gitu ya kalau bahasa Inggris. Tapi maksudnya ini ya, maksudnya ada dua sisi yang ya. Ntar mereka bingung kalau bener anggap kaki Pak, iya gitu ya. Jadi makanya blogging jelasin ya. Jadi maksudnya bukan gambarnya pakai kaki ya, tapi ada dua sisi yang panjangnya sama gitu ya. Silakan diisi dulu ya di menunya yang kalimat kedua. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Nah, segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, segitiga yang mana coba? Tadi yang OPQ udah, yang DF udah. Cari yang ketiga sisinya sama panjang. Segitiga yang mana? STU ya, STU nih, yang ini ya. Ini segitiga sama panjang ketiga sisinya. Yang STU ya. Kalau ada yang tahu nggak segitiga yang semua sisinya sama panjang sebutnya segitiga apa? Oke, tambahin poin nih yang tahu istilahnya, istilah bahasa Indonesianya ya. Sama sisi ya, betul Areta. Tuh, segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kalau di sini juga segitiga yang ini ya, dan termasuk ini segitiga sama sisi ya. Pogi bisa ketuker nih ya, coba Pogi search di Google nih ya, istilah bahasa Inggris segitiga sama kaki ya, sama yang sama sisi. Oh, segitiga sama kaki itu isosceles ya. Kalau segitiga sama sisi apa ya? Istilah bahasa Inggrisnya kok gue lupa nih. Istilah segitiga sama sisi. Equilateral ya, equilateral. Bahasa Inggrisnya nih equilateral triangle. Kelas kalian nih. Triangle. Nah, gitu. Istilah bahasa Inggrisnya. Gitu, sip. Silakan diisi dulu modulnya ya, sampai kalimat ketiga. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, kalau misalkan tiga kalimat pertama ini mengklasifikasikan jenis segitiga berdasarkan ukuran sisinya. Sekarang tiga terakhir ini kita ngelihat dari sudutnya ya, salah satu sudutnya.
Oke, yang pertama nih, segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Ada yang tahu nggak? Kalau dilihat di gambar, tinggal sisa yang ini ya, yang atas ya, BAC, KLM, sama PQR. Coba dicari segitiga mana yang ukuran sudutnya itu kurang dari 90 derajat. PQR katanya tuh ya, kata Areta. Kenapa nggak KLM? Kenapa nggak BAC? Yang lain apa? Kira-kira segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Oh, ini kata Areta. L-nya lebih dari 90 derajat. Kalau KLM ya, betul. KLM itu dia sudutnya tuh ini ya, sudut L di sini dia lebih dari 90 derajat ya, sudut kumpul di sini ya. Waktu di materi kemarin di bab ke-7. Ini materi garis dan sudut. Ini yang sudut L ini termasuk ini sudut tumpul ya, yang ini KLM. Kalau BAC ini siku-siku ya, tegak lurus di sini. Jadi yang betul yang semua sudutnya kurang dari 90 itu PQR dan termasuk jenis segitiga lancip ya. Kalau misalkan semua sudutnya itu kurang dari 90 derajat, itu masuknya ke segitiga lancip. Kalau ABC nggak tahu cenah ya, tadi dikasih satu ya, ABC itu siku-siku. Oke, silakan boleh dilengkapin dulu. Kalau coba rekap itu siapa tadi yang jawab di kolom komentar ya. Ada Sasi, Areta banyak nih. Areta, wait. Ini nggak ngurus nama-namanya. Areta, terus kemudian Anda, terus ada Lia. Yang lain coba nulis ya. Nulis dulu yang keempat tadi. Sima, Karen ya, Deva. Oke, sip. Lanjut ke kalimat berikutnya. Yang ini mah yang tadi ya, salah satu sudutnya 90 derajat. Segitiga yang mana? Salah satu sudutnya 90 derajat. Tadi udah disinggung sedikit sih. ABC ya, udah jelas. Yang ABC ini segitiga siku-siku. Di sini nih dia tegak lurusnya ruas garis BA atau AB di sini, sama yang AC ini tegak lurusnya di sini nih. Jadi bentuknya menyiku. Nih bagian sini ya, dimerahin. Nah, biasanya kalau segitiga siku-siku suka ada simbol di pojokannya, itu ada kotak kecil atau kayak huruf L gitu ya. Gitu ya, ada versinya. Kalau Pak Gip ambil versi yang kotak kecil gini. Oke. Bentar. Salah. Terus BAC dan termasuk seni segitiga siku-siku ya. Terakhir, segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90 ya, tinggal sisanya yang tadi ya, yaitu segitiga KLM berarti ya. Segitiga KLM, nah termasuk jenis segitiga tumpul ya. Termasuk jenis segitiga tumpul karena ada salah satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat atau tumpul ya, maksud sudut tumpul. Ya, gitu. Silakan dilengkapin dulu semuanya yang ada di halaman 39 sama 40 halaman 40 ya. Di halaman 39 ada kotak yang nanya kenapa bangun datar di atas disebut segitiga. Ada yang tahu nggak? Kenapa ini disebutnya segitiga? Ini basicnya harusnya tadi tanya di awal. Kenapa bangun datar ini sebutnya tiga? Apa sebutnya segitiga? Simpel aja ya, karena sisinya ada 3 gitu kan ya. Dan termasuk
Oh, kurva tertutup mah terlalu tinggi ya ininya. Pokoknya kalau ada bangun datar, kemudian dibatasi oleh tiga ruas garis dan membentuk suatu daerah gitu ya, sebutnya ini segitiga. Kalau misalkan sisinya ada 4 ya berarti jadi segi 4 gitu ya. Jadi segi 4 ada macam-macamnya lagi. Terus kemudian kalau sisinya ada 5 berarti segi 5, sisinya segi ada 6, segi 6 dan seterusnya gitu ya. Ada banyak banget ya segi-segi yang lainnya gitu ya, berdasarkan banyak sisi yang membentuknya gitu. Kalian boleh lengkapin di halaman 3 sebenarnya di sana ada kotak pertanyaan gitu. Kenapa kok ini disebutnya segitiga? Oke. Kalau udah kita lanjut ke materi ini ya, ketaksamaan segitiga. Silakan kalian kalau ada yang punya penggaris di rumah, siapin penggarisnya. Kita akan coba gambar. Oke, akan kasih challenge tentang ini gitu ya, tentang ketaksamaan segitiga, berhadiah pulsa sih. Bagi yang bisa ya, bisa bikin gambar segitiga, tapi ketentuannya Pogi sebutin ini ya. Udah disiapin belum? Bagi yang udah ada penggarisnya, coba ketikin di kolom komentar udah ya. Coba ada yang udah siap belum penggarisnya? Coba ambil dulu. Kalau ada di kamar atau di mana gitu ya, ambil dulu coba. Kalila udah ada, Reva udah ada, dia udah, Liha udah. Coba yang lain. Areta udah, oke, Sharon udah. Coba ada lagi yang lain, Sabita udah. Oke, Pogi kasih challenge nih. Ini teh ngerjain yang sugro 1, belum ngerjain yang sugro belum. Nah, pokoknya siapin dulu deh penggarisnya ya. Siapin penggarisnya. Yang banyak WA siapa nih? Oke, Bu. Oke, udah semuanya udah nyiapin lah ya. Jadi sekarang kita lihat ke konsep ketaksamaan segitiga ya. Jadi bikin ukuran segitiga nih ya. Dan nggak bisa sembarangan ya bikin ukuran segitiga tuh. Pogi akan minta kalian coba bikin segitiga ya di kertas atau di buku gitu ya. Yang ukurannya itu pas 6 cm, 3 sisi ya, 6 cm. Yang pertamanya, terus keduanya 3 cm dan 2 cm. Yang bisa gambar ini, gambar segitiga yang ukurannya itu pas gitu ya. Satu sisinya 6 cm, terus kemudian yang kedua 3 cm, satu lagi 2 cm. Pogi kasih pulsa 50.000. Yang bisa. Serius ini mah ya. Boleh, Miss, boleh ikutan. Yang bikin segitiga pakai penggaris ya, dan buktikan ukurannya tuh benar ya, 6 cm, kemudian 3 cm sama 2 cm. Ya. Pogi kasih waktu 10 menit. Silakan. Gimana? Bisa kan ya gambar segitiga kan ya? 6 cm, 3 cm sama Serius. Gak bisa coba dulu. Bisa gitu, cobain dulu ya. Kalau butut biarin ya. Butut gimana kalau berantakan banget nggak bisa ya. Nggak boleh, harus lurus ya. Sisinya tuh lurus. Dan pakai penggaris ya. Sekarang jam 8.14 berarti sampai jam 8.24 ya. Yang bisa semua kirimin ke WA Pogi ya, WA Japri aja. Ada kan nomor Pogi ya di grup. Coba. Yang bisa Pogi kasih hadiah pulsa nih ya. Tinggal kirimin nomornya, nanti Pogi isiin pulsanya. Cobain ya.
bisa. Cobain terus ya, cobain terus. Di apa? Posisinya tuh harus benar-benar pas gitu ya. Nggak bisa. Kalau gampang banget mah ya ini ya. Kalau gampang banget mah hadiahnya nggak akan menggoda. Loading, iya tekor deh kalau misalkan gampang banget ya. Loading bentuknya gimana? Bentuknya segitiga ya, nih segitiga kayak gini ya, segitiga sembarang ya. Ukurannya bebas lah mau ukurannya gimana pun. Pokoknya bentuknya maksudnya bukan ukuran, bentuknya bebas mau gimana pun. Pokoknya ukurannya tuh tepat 6 cm, 3 cm, dan 2 cm ya. Serba segitiga sebuah sok bikin ya. Bikin yang rapi ya. Yang udah fotoin terus kirim ke WA Pogi ya, Japri. Pogi coba sambil ngecek absensi ya, sambil kalian berkreasi gambar-gambaran di sana. Pogi coba lihat presensi kehadiran yang tadi ya. Nabila Zahra belum ada kabar ya? Nabila Zahra Kaisa ke rumah sakit. Coba tanya di grup aja deh ya. Coding lah. Yuk semangat ya bikin. Nabila Zahra. Oh ini ada WA Pak, boleh kasih tahu Bang Atas waktu submit. Salam. Kayak kelamaan kok 10 menit lah, 5 menit aja deh ya, sampai 8.20 berarti ya, 10 menit lagi lah. Ada yang bisa nggak? Ada yang berhasil belum? Coba Areta fotoin hasil kerjanya. Yang tadi bikin satu apa, udah selembar segitiga semua. Yang lain ada yang berhasil belum? Atau udah mendekati gitu ya? Minimal mendekati Pak. Sama sekali nggak bisa. Aku udah tahu gimana, tapi susah. Coba fotoin, udah tahu apa? Ininya. Yo, semenit lagi ya. Pakai pensil nggak apa-apa? Iya, pakai pensil aja. Sampai habis pulpennya. Yang bisa. 30 detik lagi ya. Coba nih ya, fotoin hasil kerja. Ini atau yang lain deh yang udah hampir mendekati ya, bikin segitiga yang ukurannya 6 cm, 3 sama 2 ya. Tambah 2 menit, nggak akan bisa apa, cuma kata kalilah. Bisanya bikinnya ukurannya berapa sama berapa kali lah. Nggak tahu. Kenapa bilang nggak akan bisa?
Lihat di menu mah nggak bisa. Iya, iya. Nah udah waktunya udah habis ya, udah 8.20 ya. Nah, tadi Kalila udah ngeh ya, udah ngeh. Nah, kalau bikin segitiga ukurannya ini mah nggak bisa katanya tuh ya. Oke, siluman. Oke, baik. Udah ya gambar-gambarnya udah, silakan fokus lagi ke sini. Pak Ugi jelasin terkait dengan ini ya, ketaksamaan segitiga ini. Di SD belum pernah disampaikan kayaknya ya. Di SD belum pernah disampaikan bahwa kalau misalkan kalian bikin segitiga ya, ini nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan asal nentuin ukuran kemudian bikin gambar segitiganya, bisa nggak gitu ya. Mungkin ada yang bisa gitu ya, tapi ada ketentuan yang harus dipenuhi dulu sebelum kita menyatakan atau menjadikan segitiga itu bisa dibikin gambarnya atau enggak ya. Pak, saya ada gambarnya. Ini siapa nih yang ngirim? Waalaikumsalam, mana cik? Ini siapa ya, mana coba, ini siapa yang ngechat ya? Dan bagi good day cappuccino, siapa ini teh? Namanya teh aneh-aneh kalian mah. Oh ini Senaya. Oh Hani, ini Hani Senaya. Coba ukuran segit apa ditempelin penggarisnya di ketiga sisinya ya. Ini ukurannya berapa senti, terus kemudian yang sisi yang lainnya juga ya. Jadi difotoin sama penggarisnya juga. Coba Hani cuma bisa katanya ya. Tapi bagi tungguin ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi kita kalau misalkan bikin segitiga ini nggak bisa sembarangan, harus ada ketentuan yang dipenuhi ya. Jadi wajib dipenuhi ketentuan ini, yaitu ketaksamaan segitiga. Nah misalkan di sini ada gambar segitiga ABC ya, A, B, C ini beda ya. Kalau di ujung-ujungnya dinamainya pakai huruf kapital. Kalau panjang ukuran sisinya pakai huruf kecil. Misalnya pakai variabel nih ya. Kalau nama titiknya ini pakai huruf kapital. Jadi di sini ada sisi A ya, sisi A kecil, sisi B sama sisi C. Biasanya nulisin A-nya itu di antara B sama C, jadi berlainan gitu ya. A sama C ini berarti sisinya B, A sama B ini sisinya C. Jadi wajib memenuhi ketentuan ini ya. Kalau misalkan kita jumlahin A tambah B, ini sisi yang ini tambah yang ini itu harus selalu lebih besar dari yang sisi yang lainnya nih, sisi yang C. Dan sampai ada tiga ketentuan ini ya, harus dipenuhi. Cara pakainya gini ya, misalkan ukuran yang tadi nih 6 cm, 3 cm, dan 2 cm yang ini nih ya, ukuran segitiga ini kita akan coba cek apakah dia memenuhi ketaksamaan segitiga atau enggak ya. Kita coba cek nih. Kita misalkan si A-nya 6 cm, B-nya 3, C-nya 2. Ini bebas ya, A-nya mau yang 3 atau yang 2 atau B-nya jadi 6 gitu, bebas. Penentuan A, B, C-nya itu bebas ya. Jadi pokoknya di awal kalian tentukan dulu A-nya yang mana, B-nya yang mana. Nah terus kita coba cek satu persatu syaratnya ya, Syarat yang pertama ini ya, A tambah B lebih besar dari C. Tadi A-nya tuh kan 6 ya, B-nya 3, A-nya 6, B-nya 3, dan C-nya 2. Berarti di sini gini ya penulisannya. A sama B-nya 3, C-nya 2. Kita jumlahin, 6 tambah 3 kan jadi 9 ya. 9 itu tentu lebih besar dari 2 ya. Jadi ini benar ya, syarat pertama terpenuhi. Kita coba cek syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini ya, A tambah C harus lebih besar dari B. A tambah C lebih besar dari B. Kita coba lihat tadi A-nya tuh kan 6 ya, C-nya 2, B-nya 3. Jumlahin 6 tambah 2 kan 8 ya, 8 itu lebih besar dari 3. Berarti ini syarat yang kedua benar. Ya, syarat kedua udah terpenuhi, pertama, kedua, yang ketiga nih kita cek lagi. B tambah C harus lebih besar dari A. Syarat ketiga ya. Kita lihat B-nya 3, C-nya 2. 3 tambah 2, 5. 5 lebih besar dari 6 enggak? Enggak ya, salah. Nah, berarti ada salah satu syarat dari ketiga ini yang tidak terpenuhi. Jadi, mau gimana pun caranya,
kalian mau bikin pakai aplikasi komputer, mau bikin manual, pakai penggaris atau pakai apapun, bikin ukuran segitiga atau bikin gambar segitiga yang ukurannya itu 6 cm, 3 cm sama 2 cm itu nggak akan bisa. Di bidang datar ya nggak akan bisa. Gitu ya, makanya susah gitu ya mau dibikin gambarnya jukir balik gimana pun nggak akan bisa ya. Ini nggak tahu nih, tadi Hania cuma bilang ini Pak udah bisa katanya ya. Susah fotonya harus datar, maksudnya nggak akan bisa. Mungkin akan ketelitiannya akan ini ya akan berbeda gitu ya, akan jadi ada yang salah gitu ya. Jadi gitu ya, kalau bikin gambar segitiga dengan ukurannya ditentuin di awal, hati-hati harus dicek dulu dia memenuhi 3 syarat ini atau enggak ya. Ketak sama segitiga ini harus dipenuhi semuanya ya, meskipun cuma satu aja yang tidak terpenuhi udah nggak akan bisa mau gimana pun caranya ya bikinnya. Pantes banget aja bisa ya itu mah hari-harian aja ya. Gitu ya, jadi nggak bisa ya bikin ukuran segitiga yang ini ya. Kita coba lagi contoh yang lain. Nah sekarang bisa nggak bikin ukuran segitiga bikin gambar segitiga yang ukurannya 4 cm, 3 cm sama 6 cm ya. Kita coba cek bisa nggak dibikin gambarnya ya. Kita misalnya dulu A-nya bebas ya, A-nya misalkan di sini 4, B-nya 3, C-nya 6 gitu ya. Terus syarat pertama kita coba lihat dulu. A tambah B ya. Syarat pertama ini A tambah B. A-nya itu kan 4, B-nya 3, dan C-nya 6. 4 tambah 3 kan jadi 7 ya. 7 bisa dari 6. Betul ya. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua. A tambah C. A-nya tadi 4, C-nya 6, B-nya 3 ya. 4 tambah 6 kan 10 ya. 10 bisa dari 3. Ini benar. Syarat terakhir. B tambah C, B-nya 3, C-nya 6. Nah, dijumlahin 3 tambah 6 kan 9 ya, 9 lebih bisa dari 4. Benar juga ya. Nah, kalau misalkan ketiga-tiganya ini terpenuhi, syarat semuanya udah terpenuhi, ya udah. Kita bisa bikin gambar ini. Tinggal aja coba-coba aja bikin gambar segitiga yang ukurannya itu 4 cm, 3 cm dan 6 cm. Bisa ya, pakai aplikasi atau bikin manual. Tapi kalau bikin manual ya kalian harus perhatikan juga sudutnya ya, sudutnya diperhatikan. Kalau misalkan sudutnya salah ya susah juga ya bikin ini gitu ya. Tapi ada peluang bisa kalau misalkan ini terpenuhi syarat ketak sama segitiga teman gitu ya. Baik, sabar sini dulu, ada yang ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke hiburan sumber 1 ya. Kita akan coba latihan mengecek gitu ya, ada ukuran segitiga, kemudian kita cek gitu ya satu persatu apakah si ukuran itu bisa dibikin segitiga atau enggak bisa ya. Ditanya dulu nggak? Sampai sini ya, sampai sini dulu. Bisa ada yang masih bingung. Kayaknya nggak ada ya. Ya udah, kita lanjut ke ini ya, ke hiburan sumber 1. Silakan dibuka di halaman berapa nih? 41 ya, halaman 41. Dicek ya. Itu di hiburan sumber 1 ada beberapa ukuran segitiga, ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 buah ya. Silakan kalian cek satu persatu apakah yang ini yang pertamanya bisa dibikin segitiga atau enggak. Yang kedua bisa dibikin atau enggak gitu ya. Dicek pakai cara yang tadi ya, pakai ketak sama segitiga. Boleh langsung ya, atau boleh pakai ditulisin dulu syarat-syaratnya kayak tadi kalau ngerjain. Bebas, yang nyaman buat kalian ngerjain aja. Coba yang nomor 1 dulu deh, yang pertama ini bisa dibikin segitiga atau enggak. Yang udah selesai ya, saya boleh ketikin jawabannya di komputer. Nanti seperti biasa Pogi akan catat namanya, dimasukin ke dalam poin poin keaktifan. Iya, lanjut aja dulu kalau coba tentuin dulu A-nya apa gitu ya, B-nya apa, C-nya apa. Terus kemudian dicek satu persatu ya, pakai kertas samaan segitiga. Dia bisa dibikin segitiga atau enggak. Kata Areta nomor 1 bisa ya. Yang lain nomor 1 dulu ya, kita nomor 1 dulu.
bahasnya satu persatu ya. Tapi sambil nunggu yang udah selesai misalkan boleh lanjut ke yang nomor 2 dan seterusnya ya. Nomor 1 kata Areta bisa, Akila bisa, Andalia katanya bisa. Pokoknya sambil masukin ke poin ya. Gak usah dibuat segitiga aja ya, gak usah. Jadi cuma ngecek aja dia bisa dibikin atau enggak. Gak usah dibuat. Lama kalau disuruh buat gambar segitiga ya. Andalia tadi itu ya, terus Belva. Siapa lagi? Areta ya. Areta MVP ini ya. Most valuable student, most valuable ya. Areta di sini tuh keluar masuk itu. Areta pakai 2 akun gitu. Enggak deh. Tadi sempat keluar ya, Areta sempat keluar nggak? Areta tadi sempat live meeting. Oh enggak, di sini kita gini juga. Atau Paul nggak ngereset. Ya, pokoknya Areta ini udah 4 poin. Terus siapa lagi tadi? Sabita ya. Jadi banyaknya. Oke, nomor 1 kita coba lihat jawabannya bisa ya nomor 1. Karena kalau misalnya kita jumlahin 3 tambah 6, 9, kita bisa dari 8 ya. Coba lagi 3 tambah 8, 11 bisa dari 6. Betul. 6 tambah 8, 14, 14 bisa dari 3. Sip ya. Nomor 1 bisa. Nomor 2. Areta nomor 2 bisa. Nomor 2 Mazaya juga nggak bisa, Asina nggak bisa ya. Oke, silakan diketikin dulu ya. Nanti ini sambil merekap nih yang jawab di kolom komentar poinnya nih, dapat poinnya. Andalia nggak bisa, bisa sampai. Ya, ada ini 3 poinnya. Lumayan. Wah, Naila semua sedih borong ya. Naila langsung 5 poin ya. Naila 5 ternyata bisa ya. Diborong sama Naila 1, 2, 3, 4, 5 ya. Poinnya 5 bagi langsung. Areta 7. Oke, nomor 2 ini nggak bisa ya. Nomor 2 kenapa? Ini kalau misalkan kita jumlahin 5 sama 8 13 ya. 13 lebih kecil dari 14. Ini udah pasti ini nggak bisa ya. Ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Lanjut nomor 3. Kalau satu-satu pusing. Iya benar ya Nela ya. Nomor 3 bisa ya. Nomor 3 bisa. Oke, bagus. Nanti Pogi rekap lagi ya di sini. Nomor 3 bisa ya. 10 tambah 10 20. Sorry, ini 10 tambah 12 bisa ya. Besar. Ya. Lanjut nomor 4. 4 gak bisa. Kenapa gak bisa? Syahla. Oh ini Syahla nih. Syahla Pogi baru nemuin Syahla. Kasih poin dulu nih ya. Syahla Azami. Naila nomor 5 katanya bisa enggak bisa aja deh. Oke, nomor 4 enggak bisa ya. Oke, nomor 5 terakhir ini. Hati-hati ya, di sini ada satuan yang berbeda. Ada yang pakai desimeter, ada yang pakai meter. Ini satuannya harus sama dulu semuanya ya. Samain dulu. Setengah meter itu berapa desimeter? Setengah meter nih ya, setengah meter. Berapa desimeter? Setengah itu 0,5, berarti meter ke desimeter kan turun sekali ya, berarti kali 10 berarti 5 meter ya. 3, 4 sama 5 desimeter. Ini Pogi tulisin sini ya. Ini 3, 4,
Ini 5 ya, diganti jadi berubah jadi 5 ya, 5 desimeter. Nah gitu, setelah dikonversikan. Jadi hati-hati kalau misalkan satuannya beda, wajib disamain dulu ya. Kayak yang tadi, kalau yang nomor 1 sampai nomor 4 mah aman, di sini ini aman ya, semuanya sentimeter. Jadi bisa kalian langsung eksekusi pakai kertas sama segitiga yang tadi ya, dicek langsung. Tapi kalau yang nomor terakhir ini nomor 5, kalian harus samain dulu satuannya, baru kalian cek 3, 4, 5 ini bisa dibikin atau enggak. Bisa ya, bisa dibikin karena memenuhi syarat tadi ya. Catatannya itu nomor 5 ya, nomor 5 ini bisa dibikin. Nih 3 tambah 4 kan 7 ya, 7 lebih besar dari 5. 3 tambah 5 8, 8 lebih besar dari 4. Betul. 4 tambah 5 9, 9 lebih besar dari 3. Udah, jadi bisa ya. Dicek yang nomor 5 di catatannya di modul, kalian ubah dulu ini setengah meter jadi desimeter. Mau dicek pakai peta samaan ya. Gitu, sampai sini dulu. Ada yang masih bingung atau mau ditanya dulu? Boleh ya. Boleh tanyain ya, kalau misalkan bingung sedikit itu tanyain aja, nggak apa-apa. Biar nomor 5 nggak tahu gimana. Tadi kan udah dijelas. Bingungnya yang mana? Oh masih bingung. Kogi ulang lah ya. Kogi ulang aja deh. Nah, papan tulisnya tampilin dulu. Di atas ini ya. Nomor 5 itu kan satuannya itu 3 desimeter ya, 4 desimeter sama setengah meter. Nah gini kan ya. Nih kalau misalkan ada satuan yang beda ini dan ini beda nih, ternyata kita wajib samakan dulu semuanya ya. Lebih mudah kalau misalkan ini dijadiin 3 desimeter ya, 3 desimeter, semuanya satunya dalam desimeter gitu ya. Nah tentu yang udah jadi desimeter kan yang ini ya, tinggal ini aja yang ubah desimeter. Kalau setengah meter tuh kan 0,5 meter ya, atau kalau misalnya kita konversikan langsung ke desimeter kan, lihat di tangganya itu kucing hitam. Kalian gimana nih ngapalinnya? Kok beda-beda ya? M itu ya di mm. Ini lihat asalnya itu kan dari dm ya, dari meter turun sekali kan ya ke dm. Jadi 3 kaliin 10 kalau turun. Sehingga kalau misalnya di sininya 0,5 meter, kalau misalkan mau rubah ke dalam desimeter tinggal kaliin 10 meter ya. 0,5 meter kali 10 meter 10 meter kali 10 berarti jadi 5 meter kan ya gitu. Jadi satuan ukuran 3 ukuran segitiganya itu jadi jadi 3 meter 3 desimeter, 3 dm, 4 dm sama 5 dm gitu kan. Nah sekarang udah semuanya sama nih, tinggal dicek sama peta samaan segitiga gitu hanya ya. Pakai peta samaan segitiga yang tadi ini ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. A syarat pertama, A tambah B harus lebih besar dari C, dicek ya. 3 tambah 4 jumlahin lebih besar dari 5 enggak gitu ya. Kalau benar lanjut lagi ke syarat yang kedua. Kalau benar lagi selanjutnya ke syarat ketiga. Kalau benar semuanya baru dia bisa dibikin segitiga ya, bisa dibikin sama segitiga. Ya gitu aja. Kita coba lanjut ke slide berikutnya tentang keliling. Sekarang keliling segitiga. Ini dia ada di modul halaman 42 ya. Oke. Sebenarnya kalau keliling ya, konsepnya itu adalah dengan menjumlahkan sebuah panjang sisi pada bangun datar tersebut ya. Mau bangun datarnya itu segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Kalian kalau misalkan mau nyari keliling, tinggal jumlahin pinggiran-pinggirannya ya.
panjang sisi yang itu jumlahin semuanya, dapat deh keliling. Jadi nggak usah ngapalin rumusnya, ribet. Kalau kelilingnya ini tinggal jumlahin aja pokoknya semua sisi yang ada pada datar situ. Nah, kalau misalkan segitiga kan sisinya itu cuma ini ya, A, B, ada 3 sisi ya, jumlahin semuanya, udah gitu ya. Jadi rumus keliling segitiga ya. Simple kalau misalkan yang keliling. Sekarang coba ke luas daerah. Jadi ini catatan buat kalian nih, kalau misalkan segitiga itu di matematiknya itu aslinya, jadi segitiga, segi 4, segi 5 dan sebagainya itu dia tidak punya permukaan atau tidak punya bidangnya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian gambar segitiga sebenarnya itu bolong. Segitiga itu cuman di kayak gambar ini ya, di segitiga tuh cuman pinggiran garis pinggirnya aja nih, tengah-tengah itu nggak ada apa-apanya, kosong atau bolong gitu ya, kayak ilustrasi ini. Jadi kalau misalkan kalian memberikan contoh segitiga pakai kertas gitu ya, ada gambar segitiga di kertas gitu, digunting gitu pinggirannya, itu sebenarnya bukan segitiga karena masih ada daerah permukaannya di situ. Itu bukan segitiga seperti itu ya. Aslinya kalau misalkan segitiga itu di matematika itu bolong, ada daerah permukaannya. Jadi sehingga istilahnya itu bukan luas segitiga kalau misalkan ditulis ya. Jadi istilahnya itu adalah yang benar adalah luas daerah segitiga. Karena segitiga itu nggak punya permukaan tadi ya, jadi harus ditulis luas daerah segitiga. Kalau yang kalian tahu yang masih ingat di SD, kalau tentuin luas daerah segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya, atau setengah A kali T atau A kali T bagi 2 yang di SD pernah belajar nih luas daerah segitiga. Dari mana itu coba, ada yang tahu nggak? Pernah ngulik atau pernah diajarin di SD-nya? Pernah dikasih tahu nih kenapa kok bisa alas kali tinggi bagi 2? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu apa-apa sih ya, di SMP sekarang karena takdir. Jawabannya sangat apa ya, ini Pogi coba ilustrasinya ya, asal usul kenapa rumus segitiga itu bisa alas kali tinggi bagi 2 ya. Oke, coba lihat di sini. Kalau misalkan kita lihat di gambar ini kan ini ada segi 4 ya, namanya persegi panjang. Dia punya sisi panjang sama sisi lebar kan ya, panjang dan lebar ya. Kalau misalkan tentuin luas daerahnya, kalian tahu ya, luas daerah persegi panjang itu kan panjang kali lebar kan ya, panjang kali lebar. Dan sekarang kalau misalnya persegi panjangnya ini kita bagi 2 sesuai ini ya, warnanya ini ada yang oranye sama yang putih, kita bagi 2, kita buang yang warna putihnya. Dan di sini yang asalnya tadi lebar ya berubah jadi tinggi kan ya, karena jadi segitiga di sini ya, ini tinggi, ini alasnya. Padahal asal usulnya mah ya dulunya ini panjang sama lebar kan, ini panjang ini lebar. Ingat yang luas daerah ini kan ya, panjang sama lebar. Ini kalau di segitiga berubah jadi di sini alas, ini tinggi. Sehingga kalau misalkan untuk luas daerahnya tinggal dibagi 2 aja kan, tadi luas daerah persegi panjangnya itu kalau penuh begini kan panjang kali lebar atau alas kali tinggi gitu ya. Karena dibagi 2 sehingga jadi bentuknya kayak segitiga, sehingga tinggal muncul di sini setengah kali alasnya berapa kali tingginya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya asal usulnya segitiga, luas daerahnya itu kenapa bisa alas kali tinggi, ini salah satunya ya. Jadi membagi 2 persegi panjang gitu ya, untuk segitiga siku-siku sebenarnya. Ada pembuktian di internet, kalau misalkan kalian mau explore gitu ya, di internet ada pembuktian bagaimana pembuktian di segitiga lancip gitu ya, atau segitiga tumpul gitu ya. Ada beberapa banyak versi. Ini salah satunya ya, jadi cuma muncul satu aja. Contoh misalkan nih, sebuah shell berbentuk segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki tahunya dari mana? Di sini ada gambar ini ya, aksesoris ini. Kalau ada gambar begini, ini nunjukin kalau sisi yang sebelah sini, yang kiri ini sama yang ini tuh sama ukurannya. Di sini keterangannya 12 cm ya. Berarti di sini juga sama 12 cm gitu. Kalau misalkan ada tanda kayak gini ya.
Ya, diketahui syal bentuk segitiga, ini gambarnya sama kaki dengan panjang sisi yang sama. Ini 12 cm ya, ini sama ini 12 cm. Dan panjang sisi yang lainnya, yang bawahnya berarti ini 30 cm. Jika tinggi syalnya 9 cm, itu kan keliling syalnya berapa? Keliling syalnya berapa? Tadi kan di sini keliling itu kan tinggal menjumlahkan semua pinggirannya kan ya. Di sini 12, di sini juga 12 ya, tahu dari mana karena ada tanda sama ini ya. 12 tambah 12 tambah 30, nah semua pinggirannya sehingga dapat 54 cm untuk yang keliling segitiga. Nggak usah dihafalin rumusnya ya, pokoknya konsepnya kalau keliling tinggal jumlahin pinggiran bangun datarnya itu berapa aja. Lanjut, kalau luas daerah setengah kali alas kali tinggi kan ya, tadi yang sebelumnya kita cari tahu dari mana asal usulnya nih. Kalau kita tanya kira-kira di gambar ini alasnya yang mana, yang 30 cm, yang 9 atau yang 12? Coba ketikin kolom chat ya, alasnya yang mana, tingginya yang mana? Alasnya 30 ya, alasnya 30, betul. Kalau alasnya 30, tingginya yang mana? 12 cm atau yang 9 cm? 9 ya, nih bagus, semuanya udah nggak ya. Karena ada, kenapa kok kitanya kayak gitu, ada beberapa anak yang suka ketuker ya, posisi tinggi segitiga tuh suka ketuker sama yang 12 ini nih, salah segitu. Yang benar adalah 9. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi kalau misalkan mau menentukan alas sama tinggi, ini catatan. Kalau mau menentukan alas sama tinggi, itu biasanya alas dan tingginya itu selalu tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku 90 derajat ya. Biasanya suka ada gambar siku-siku, simbol siku-siku kotak kecil ya. Ini. Jadi kalau misalkan alas sama tinggi itu selalu tegak lurus ya, selalu tegak lurus. Jadi bukan yang ini ya, 12 bukan tinggi ini. Bukan tinggi. Yang tingginya itu adalah alasnya di sini kan, berarti yang 30 sama si alasnya di sini. Itu ya. Sip, tinggal udah ketemu alas sama tingginya berapa ya, tinggal dioperasikan aja ya. 30 dibagi 2 itu boleh. Jadinya 15 kan ya, dicoret jadi 15 sehingga dapat hasilnya ada 135 cm persegi ya. Hati-hati kalau satuan luas wajib pakai persegi atau pangkat 2 di situnya ya. Nih pangkat 2 ini ya, wajib. Kalau nggak pakai salah, satuannya salah ya. Kalau luas daerah pakai persegi di sininya ya, sentimeter persegi atau meter persegi, atau kalau misalkan keliling mah nggak usah ya. Oke gitu. Kasus lain, ini nih kasus lain. Ada segitiga, ukurannya itu 6 cm, 8 cm, 10 cm. Kalau misalkan ditanyain luas daerahnya, luas dari segitiga ini gimana? Coba ada yang tahu nggak? Alas kan biasanya kalau segitiga itu setengah alas kali tinggi ya, setengah kali alas kali tinggi. Kalau di sini alasnya yang mana? Alasnya berapa? Coba ketikin kolom komentar ya. Alasnya berapa? Hanya 10 ya. Silva juga 10. Silva juga sama 10 ya, yang ini. Kalau alasnya 10 ini, tingginya yang mana? Ya, Sabita 10 gitu ya alasnya. Kalau misalkan alasnya 10, tingginya yang mana? Ayo, hati-hati ya, alas sama tinggi itu selalu ada atau suka ada simbol siku-sikunya. Sabita ragu-ragu, 6 cina. Yang lain nomor 5 itu nih. Kalau alasnya 10, tingginya yang mana? Tingginya yang 6 cenah. Tapi ada nggak di 6 sama 10 tanda siku-sikunya atau tegak lurusnya?
nggak ada kan ya, ini nggak ada nih. 6 sama 10 ini bukan tinggi sama alas ya, ini alas 10 tapi 6 bukan tinggi. Begitupun yang 8 juga bukan tinggi. Kalau tinggi itu ingat sama kayak yang soal sebelumnya, soal sebelumnya tuh ada tanda siku-siku kayak gini. Wajib itu mah ya, alas sama tinggi itu harus ada ada tanda begininya dulu dipasang. Jadi jangan tukar. Nah terus Pak gini gimana tuh nggak ada ininya, nggak ada tingginya dong kalau gitu yang kasus ini ya, contoh soalnya gini. Maka kalau misalkan kita mau cari luas daerah segitiga yang tidak ada tingginya, otomatis kita nggak bisa menggunakan rumus yang setengah kali alas kali tinggi tadi, karena tingginya nggak ada di sini, gitu ya, nggak ada tingginya, sehingga ada formula yang baru, formula atau rumus ya, rumus yang baru, namanya formula Heron. Terkenalnya namanya itu ya, mungkin dia penemunya si Heron gitu, tapi ini orangnya udah lama banget ya dulu. Jadi rumus salah dua, ini rumus luas daerah segitiga yang lainnya. Jadi selain ada setengah kali alas kali tinggi, ada yang lain nih untuk menentukan luas daerah segitiga. Jadi namanya itu adalah formula Heron. Ada akarnya di sini ya, panjang rumusnya itu ya, akar ya, S kecil terus dikaliin S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C gitu ya. S ini apa? S ini adalah setengah keliling ya. S itu didapatkan dengan menghitung dulu kelilingnya ini berapa, jumlahin semuanya A tambah B tambah C, terus kemudian dibagi 2. Ribet ya, ini lebih ribet dibanding yang sebelumnya tadi setengah kali alas kali tinggi. Tapi ya gimana lagi ya, kalau misalkan ditanya luas daerah terus kemudian nggak ada tingginya ya daripada salah, ya udah mau nggak mau pakai yang formula ini nih ya. Nah, jadi pertama kali kita hitung dulu S-nya. S-nya itu tadi setengah keliling ya, setengah dari kelilingnya A tambah B tambah C. Semuanya itu kita jumlahin 6 tambah 8 tambah 10 kan jadi 24 ya. 24 dibagi 2 berarti jadi S-nya dapat 12. Jadi pertama kali sebelum ke rumus utamanya, kita tentuin dulu yang S-nya berapa. Udah dapat nilai S-nya, kita tinggal masukin ke rumus Heronnya ini. Akar S kali dan sumnya gitu ya. Ini S-nya tinggal masukin jadi 12, S-nya 12 ya. Terus A-nya 6. A-nya 6. B-nya 8, C-nya 10. Ini A, B, C-nya bebas ya, bebas mau yang mana aja. Sama aja sih. Terus udah dihitung 12 kurangi 6, 6, 12 kurangi 8, 4, 12 kurangi 10, 2. Kaliin semuanya, 12 kali 6 kali 4 kali 2 jadi 400. Sehingga dapat deh akar dari 576 24 cm persegi gitu ya. Ini salah satu cara yang lain ya, cara yang lain untuk menentukan luas daerah segitiga tapi tingginya itu nggak ada. Gitu. Jadi kita bisa manfaatkan formula Heron ini gitu ya, salah satu untuk menyelesaikan kasus luas daerah segitiga. Ya. Terus udah deh tinggal hiburan Sugro 2 di halaman apa nih, halaman 44 ya. Silakan boleh dikerjain dulu nomor 1. Bagusnya itu sampai nomor 5 ya biar lebih mantap gitu ya. Tapi kalau minimal sampai nomor 2 deh ya. Sampai hari ini kita bahas sampai nomor 2. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 mungkin di pekan depan kali akan bahas kalau hari ini nggak keburunya. Tapi sekarang kerjainnya semua ya, semuanya kerjain nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kerjainnya di modul aja langsung. Jangan lupa pakai caranya ya, pakai caranya. Nomor 1 sama nomor 2 dulu deh ya. Sebenarnya sekarang kita bisa bahas nanti yang dikumpulinya di Google Classroom minimal nomor 1 sampai nomor 2 dulu deh. Minimal ya. Boleh dikerjain dulu ya. Kalau kita tampil 8 biar semua keren. Oke. Ada yang udah selesai nomor 1 boleh diketikin
jawabannya di kolom chat ya. Pak, aku nggak ngerti yang rumusnya tadi. Nanti aja deh ya, dijelasinnya sekalian bahas nomor 2. Ania ngerjain yang nomor 1-nya dulu pakai rumus biasa ya, rumus setengah kali alas kali tinggi. Nanti sekalian biar waktunya lebih efektif, sekalian menjawab pertanyaan Ania yang rumus formula Heron tadi ya. Sekarang nomor 1 A dulu ya, ini 1A nih. Luas daerahnya ini mah nggak ditanya yang lain-lain, cuma luas daerah, tinggal masukin setengah alas kali tinggi aja. Jadi biar nggak sampai ketukar posisi alas sama tingginya itu yang mana ya. Nomor 1 ada yang udah, nomor 1 bagian pertama nih ya, nomor 1A lah. Yang nomor 1B yang ini kalian tambahin di gambar modulnya. Ini Pak Ugi lupa nggak nambahin kotak kecil di sini, di sana ya. Kotak kecilnya itu posisinya ini Pak Ugi merah ini. Ini di sini ya, gambar tambahin di gambarnya. Yang ini dulu ya. Ketikin jawabannya yang udah di kolom komentar, yang udah dapat jawaban luas daerahnya berapa. Pakai ini mah ada, karena ada alas ada tingginya, tinggal pakai rumus setengah alas ada tinggi aja, beres. Oke. ACB luasnya hanya 24 ya. Jangan lupa tulis satuan ini ya, satuan luasnya ya. Satuan luasnya itu pakai persegi, atau kalau di keyboard kan susah ya. Boleh penulisannya kayak Belva atau kayak dua. Kalau bisa lebih expert tuh kayak kali lah, gimana caranya tuh bikin angkat 2 begitu tuh. Mazaya 24 juga ya, satu lagi deh yang lain. Ini bahas Areta sama ya. Baik, nomor 1 ini Pogi langsung bahas ya. Nomor 1 Pogi nyebutnya nomor 1 aja deh. Gambarnya ini ya. Alasnya tentu yang bawah sini ya, 8. Ini luas daerahnya setengah kali kali T kan ya gitu, setengah kali alasnya 8, tingginya ya 6 berarti ya. Kenapa kok 6 yang jadi tingginya? Karena 8 sama 6 ini saling tegak lurus nih. Ini posisi sinus square di sini, mereka saling tegak lurus, berarti betul tingginya adalah 6. Sehingga ini juga dicoret nih jadi 4 ya, 8 bagi 2 jadi 4, 4 kali 6 jadi 24. Jangan lupa tulis satuannya persegi gitu ya. Oke, bagus. Lanjut ke nomor 2 yang udah selesai, nomor 1B maksudnya. 1B. B yang ini ya, yang kedua ini DFE. Asimah 36, Mazaya 36, Kalila 32, Belva juga sama ya. Kita coba langsung jawab atau bahas nih ya. 1B luasnya setengah kali alas kali tinggi, sehingga A nya ini bawahnya ya 12, tingginya itu 6 ya, bukan yang 8, hati-hati. 6 sama 12, karena 6 sama 12 saling tegak lurus. Ini ya posisinya 8 ini enggak tegak lurus sama 12 karena enggak ada tanda ininya, siku-sikunya. Sehingga kalau misalkan kita hitung 12-nya dicoret sama 2-nya jadi 6, 6 kali 6 jadi 36 cm persegi. Sip. Lanjut ke yang 1C, yang ini nih ya. Silakan, boleh dihitung dulu. Satu C ya, 1C. Berapa luas daerahnya? Asimah 32, Mazaya 32, Kalila juga sama, Belva juga sama ya. Oke, kita lanjut bahas di sini 1C. Setengah luas sebenarnya setengah kali alas kali tinggi.
setengah kali A-nya 16 ya, tingginya 4. Udah jelas nih, nggak akan tukar. 16 bagi 2 jadi 8 kali 4 22 cm persegi. Sip. 1D. Hati-hati yang 1D ya, ini segitiganya tumpul ya, STU. Ada garis putus-putus di sini. Ini garis batu ya, garis hayal aja. Jadi sebenarnya bukan bagian dari segitiganya ini tuh. Hanya garis bantu aja. Jadi segitiganya itu yang STU ini aja nih, yang tumpul ini. Nah, hati-hati alasnya itu bukan jadi 8, salah ya, bukan 8 tapi ST nih, yang ini nih ST 5 cm alasnya. Tingginya yang mana? Karena di sini tinggi segitiga tumpul dan tingginya itu harus 30 sama alasnya, tentu harus ada garis bantu di sini. Garis bantu. Tapi alasnya mah tetap dari S ke T ya, 5 cm. Garis batu. Yang ini 4 cm. Jadi alasnya 5 cm, tingginya 4 cm ya. Ini 3 pengecoh aja, yang 3 ini pengecoh. Ya, silakan boleh diketikin jawabannya di kolom chat. Berarti luas daerahnya berapa nih? Oke. Ania 10 cm. Mazaya 10 cm ya. Oke, kita hitung ya. Luas setengah kali alas kali tingginya. Setengah, alasnya 5 ya. Tingginya 4. Sehingga ini jadi 20 ya. 20 dibagi 2 jadi 10 ya. 10 cm persegi. Gitu, sip. Lanjut ke nomor 2 nih ya. Nah, ini nomor 2. Di sana nggak ada tingginya ya. Ini kan alasnya 5 cm. Tingginya di sini nggak ada di sini ya. Kalau kita ambil alasnya 5 cm, sehingga kalau misalkan yang nomor 2 ini kalian boleh pakai cara yang formula Heron tadi. Coba Pogi langsung bahas aja ya. Bahas aja deh ya. Ya sekalian menjawab yang pertanyaan Hania tadi. Coba perhatiin di atas ini ya. Nomor 2 ini bisa pakai cara yang formula Heron tadi ya. Kalau kita tulisin rumusnya, luas segitiga itu kan akar ya, S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C kan ya. Nah, sebelum kita eksekusi ke rumus ini, pertama kita cari tahu dulu si S-nya tuh nilainya berapa ya. S itu sama dengan keliling segitiganya itu dibagi 2. Keliling segitiga ini semuanya tambahin 4 tambah 3 tambah 5. 4 tambah 3 7. 7 tambah 5 12 ya. 12 dibagi 2 berarti. Itu, atau di sini tulisin ya biar lengkap. 4 tambah 3 tambah 5 dibagi 2 sehingga S-nya dapat 12 dibagi 2 sehingga 6 kan ya S-nya ya. S-nya 6. Udah kayak gitu, tinggal masukin ke sini. S-nya 6 dikurangi A-nya 4 ya. A-nya 4. Ini 6, B-nya 3. Ini 6 dikurangi C-nya 5. Penentuan A, B, C-nya ini bebas ya. A, B, C-nya bebas, mau A-nya 4, B-nya 5 gitu ya, C-nya 3, atau diketukar itu A-nya 3, B-nya 4, ini bebas ya, nggak akan berpengaruh. Tinggal hitung aja di sini. Yang dihitung yang di dalam kurung dulu ya. 6 berarti kali 6 kurangi 4 kan jadi 2 ya. 6 kurangi 3 jadi 3, 6 kurangi 5 jadi 1. Kaliin semuanya berarti jadi 36 kan ya. Akar 36 berarti jadi 6. Luas daerahnya 6 cm persegi gitu. Ini yang kalau misalkan pakai formula tadi. Kalian boleh dipahami dulu yang ini formula ini. Untuk alternatif cara nyari luas daerah kalau misalkan tingginya itu tidak tercantum di sana gitu ya. Atau sebenarnya nomor 2 ini bisa kalian balikin gambarnya. Kalau di handphone bisa dipotretkan gitu posisinya, atau kalian mau melihatnya dari bawah sini itu gambar segitiga dibalikin.
alasnya kita ambil yang 3 karena alasnya 3, tingginya jadi yang 4 ini. Alas kali tinggi 3 kali 4 jadi 12 bagi 2 jadi 4 gitu ya. Jadi bisa diakalin juga ini biar ketemu sama tingginya. Jadi alasnya itu nggak selalu harus yang di bawahnya ya, kalian buat bisa putar balikan segitiganya sehingga ada alasnya ada tingginya gitu ya. Jadi nggak harus ke formula Heron. Kalau formula Heron itu alternatif terakhir lah ya. Kalau misalkan memang nggak bisa lagi nyari tahu tinggi dari segitiga itu gimana ya. Oke, gitu aja dari Pak Ogi. Kayaknya minimal dikumpulin di Google Classroom sampai nomor 2 aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa ngerjain sampai nomor 5 itu lebih bagus. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 ya. Yang segitiga dulu. Itu kita langsung bahas ke yang segi 4-nya ya. Dari segi 4. Jangan lupa yang poin tambahan gitu ya, yang bab kemarin itu masih terbuka sampai pekan depan ya, tanggal 13 maksimal. Gitu aja deh Kogi, sampai sini ada yang ditanya dulu nggak sebelum ditutup? Ditanya dulu nggak? Berarti hari ini yang nggak masuk ada 2 orang ya, Nabila Zahra sama Keisa Syukwa. Oke, kayaknya nggak ada. Kita tutup aja pertemuan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan tadi dari Kak Ogi ada salah-salah kata. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa makin baik lagi. Kalian bisa makin rajin lagi dan soleh ya. Amin. Silakan boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama kita. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Waalaikumsalam.